Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Rizky Barokah. Di sini kita akan belajar bersama yang akan membahas tentang teks editorial. Mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai, kalian tahu gak sih apa itu teks editorial? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Setelah mengetahui pengertian teks editorial, selanjutnya yaitu struktur dari teks editorial. Struktur teks editorial. Yang pertama itu ada pengenalan isu atau tesis. Yang kedua argumentasi, dan yang ketiga itu penegasan. Setelah itu mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks editorial. Yang pertama itu ada pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Setelah mengetahui struktur teks editorial, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dari teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama itu ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga yaitu penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat yaitu penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas diantaranya sebab, karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Setelah mengetahui kaidah kebahasaan teks editorial, selanjutnya yaitu merancang dari teks editorial. Merancang teks editorial. Yang pertama itu memilih topik, yang kedua itu mengumpulkan data, yang ketiga mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya, yang keempat yaitu memperbaiki isi teks editorial termasuk isi dan kaidah kebahasaannya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari teks editorial. Kalian bisa ketik link yang sudah tertera, kemudian teman-teman bisa analisis teks editorial sesuai yang sudah kita pelajari. Itulah video pembahasan tentang teks editorial.
Semoga teman-teman bisa dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.